Prodi semuanya. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang era reformasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Satria Dharma Putra, nomor absennya. Perkenalkan, nama saya Yuda Dharma Putra, absen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakiasa, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Madirin Pramana Wijaya, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Madeni Permanana, nomor absen 11. Pengertian reformasi. Apa itu reformasi? Menurut KBBI, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan atau bidang sosial, politik, atau agama. Dalam suatu masyarakat atau negara, pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Perubahan sistem dan tata kelola kehidupan dan berlangsung cepat. Ketika membaca pengertian tersebut, mungkin kamu sedikit teringat dengan pengertian revolusi, bukan? Namun ada sedikit perbedaan, guys. Berdasarkan pengertiannya, makna reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada sistem dan tata kelola masyarakat, tetapi juga cenderung pada perubahan di tingkat yang menyangkut permasalahan dengan authority atau formal power kekuasaan. Reformasi 1998 di Indonesia, tahukah kamu? Ternyata Indonesia pernah mengalami peristiwa reformasi. Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997. Jadi dua sebab ini saling berkaitan ya. Apa saja sih yang terkait dengan masa reformasi di Indonesia? Kuy kita mengenal masa reformasi Indonesia. Di pemerintahan Indonesia sebelum masa reformasi pada tahun 1998 didominasi oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk, yang disebabkan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian lain yang dialami masyarakat, maka terjadilah gerakan era reformasi pada tahun 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan intelektual. Dan adapun 6 hal yang dituntut oleh gerakan reformasi pada tahun 1998, yaitu adili Soeharto dan para pengikutnya amandemen UUD 1945, otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, berantas KKN, turunkan Soeharto dari kursi pemerintahan, dan hapuskan duifungsi ABRI. Selanjutnya adapun tragedi Trisakti. Peristiwa yang mengawali gerakan pada masa era reformasi adalah terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 orang mahasiswa gugur dengan luka tembakan. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawansi, dan Hafidin Royan. Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar pada 13 sampai dengan 14 Mei 1998. Kerusuhan dan penjarahan massal akibat peristiwa tragedi Trisakti. Terjadilah kerusuhan berupa perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga. Kerusuhan terjadi di banyak lokasi di ibu kota. Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan adalah
aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah. Pendudukan gedung MPR DPR dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti juga menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Salah satu unsur terbesar yang melakukan demonstrasi adalah mahasiswa. Pada 20 Mei, para demonstran mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dan mendesak agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Dan mereka mulai menduduki pos pemerintahan penting termasuk gedung MPR DPR di Senayan. Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, desakan dari Badan Legislatif dan seluruh rakyat Indonesia, suatu peristiwa bersejarah terjadi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya. Ia kemudian menunjuk wakilnya, B.J. Habibie, untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden RI di Istana Negara. Dengan lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie sebagai Presiden, maka menandai dimulainya masa reformasi di Republik Indonesia. Pemerintah di era reformasi setelah menggantikan Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie bisa dibilang sangat berat. Betapa tidak, Indonesia tengah mengalami krisis moneter yang sangat parah kala itu, yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan utang luar negeri yang menumpuk. Pemerintahan B.J. Habibie memang terbilang singkat, mulai tahun 1998 sampai 1999. Namun, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan berbagai kebijakan antara lain reformasi di bidang politik. TAP MPR nomor 10/MPR/1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik. Di antaranya adalah melakukan perubahan budaya politik yang dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik yaitu yang pertama, bebas berpolitik. Dengan adanya kebijakan baru ini, sebanyak 80 partai telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Yang kedua, dalam kebebasan berpolitik, pemerintah juga membebaskan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Yang ketiga, kebebasan pers. Media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit atau SIT sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel seperti pemerintahan sebelumnya. Yang keempat, otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta meminimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. Yang kelima, pembatasan masa jabatan. Masa jabatan menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintahan tidak akan menggunakan penyelewengan masa jabatan. Reformasi di bidang ekonomi. Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan 2 arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi. Pemerintahan B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Indonesia yang keempat memang terbilang singkat ya, dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 atau 21 bulan. Meskipun singkat, pada masa pemerintahannya Gus Dur telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Pembubaran Departemen Penerangan. Pembubaran Departemen Penerangan oleh Gus Dur tentu bukan tanpa alasan. Pada saat Orde Baru, Departemen Penerangan dianggap terlalu diatur oleh Presiden Soeharto dan digunakan untuk mengekang
kebebasan pers di Indonesia. Nah, karena permasalahan tersebut, akhirnya Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dengan harapan kebebasan pers akan menjadi lebih terjamin. Pembubaran Departemen Penerangan ini tentu memicu reaksi yang beragam. Ada yang menyambut dengan baik, ada yang protes. Nih, salah satunya tentunya protes dari para pegawai Departemen Penerangan. Mereka melakukan protes dengan berdemo di depan Istana Negara. Beberapa perwakilan mereka pun diterima sama Presiden Gus Dur, tapi keputusan Gus Dur udah bulat, di mana Gus Dur tetap membubarkan Departemen Penerangan karena keberadaan Departemen Penerangan saat itu nggak lebih hanya membuat masyarakat terus berhadapan dengan pemerintah yang ingin mengatur informasi. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua merupakan kebijakan Gus Dur Dok Fix by Abai. Presiden Gus Dur mungkin merupakan sosok presiden Indonesia yang membekas bagi rakyat Papua. Hal ini karena pada masa kepemimpinannya Gus Dur berupa dalam mengembalikan harkat dan martabat warga Papua. Pengusulan pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 pada masa kepemimpinan Gus Dur mengusulkan kebijakan pembatalan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, yaitu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah negara Republik Indonesia. Usulan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan semangat pluralisme di Indonesia. Hal ini juga sekaligus sebagai salah satu langkah untuk mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong kebebasan dalam berideologi. Terima kasih. Nah, selanjutnya pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima pada masa era reformasi. Megawati terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdul Rahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Nah, dalam bidang politik, pemerintahan Megawati masih tidak lepas dari praktik KKN atau bisa disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk meningkatkan pendapatan negara, Presiden Megawati mengambil langkah-langkah privatisasi BUMN. Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada warga asing untuk melakukan stabilitas nasional. Turunnya garis kemiskinan dalam buku Megawati Presidential Political Policies 2001 sampai dengan 2004 karya Indah Rizky Aruma Nurjana DKK. Di bidang ekonomi, Megawati lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya, perekonomian di Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya, yaitu 28%. Keamanan negara, Presiden Megawati juga berfokus pada kebijakan melawan teroris. Ia menggalang kerjasama internasional, khususnya negara-negara di Asia Tenggara, untuk memerangi terorisme. Hasilnya, pada masa pemerintahannya, ia berhasil menciptakan Perpu tentang anti-terorisme yang disahkan menjadi Undang-Undang Anti-Terorisme. Melalui undang-undang ini, pelaku bom Bali yang terjadi pada tahun 2002
berhasil ditangkap dan dihukum mati. Meskipun hubungan Indonesia dan Australia pada masa itu merenggang sejak dimulainya referendum Timor Timur. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. A. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejak krisis yang dialami pada bangsa Indonesia pada tahun 1998. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksanakan sepenuhnya. B. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Pemerintahan yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintahan, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintahan. C. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. D. Pelaksanaan pemilu 2009. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. E. Euforia berdemokrasi. Demokrasi masa reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pasca dilantik menjadi Presiden Joko Widodo, Jokowi tidak membuang waktu dengan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antara wilayah, dan produktivitas. Pemerintah Jokowi dengan semuanya kerja segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai target-targetnya. Berbeda dengan pendahuluannya yang memperbesar alokasi subsidi, Jokowi memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di mata publik, mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan jaringan pengaman sosial. Sesuai perkataannya, saat ini dana subsidi energi sebesar 120 triliun digunakan pemerintah Jokowi untuk membiayai proyek infrastruktur. Dana alokasi khusus subsidi pertanian, kartu keluarga sejahtera, dan keluarga harapan, pembangunan pelabuhan kapal, dana desa, kartu Indonesia Pintar, armada perbatasan, dan kartu Indonesia Sehat. Dan selanjutnya, demikianlah presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.